Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, tiada detik, tiada siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin, yang terlihat dan yang tidak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut setiap nikmat yang sampai kepada kita untuk disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala pula berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat aman, nikmat kita tinggal di negeri tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan, negeri yang masih bumi ini masih bisa kita pijak, tidak menelan orang-orang yang ada di atasnya. Gunung-gunung yang ada di sekitar kita masih Allah wahyukan kepada mereka untuk diam, tidak memuntahkan laharnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha.
tidak akan terjadi gempa, tidak akan terjadi bencana di alam semesta ini, kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan mereka untuk memuntahkan laharnya, untuk bergoncang gempa, untuk terbelah bumi. Allah yang memerintahkan mereka. Tidak ada kehendak dari mereka untuk melakukan itu semua kecuali atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa banyak jumlah tentara-tentara Allah kecuali hanya Allah. Berapa banyak manusia yang Allah perintahkan bumi untuk menelan mereka. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ditelan seluruhnya penduduk negeri tersebut. Sekalipun ada di antara penduduk negeri itu yang soleh, yang taat. Karena bencana azab Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melanda satu negeri menyeluruh, bukan hanya kepada si pembuat maksiat saja. Summa yub'atsuna ala niyatihim. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bangkitkan mereka nanti, tergantung niatan-niatan mereka. Walhamdulillah, tidak ada syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan untuk kaum muslimin kecuali di sana ada maslahat untuk kita semua. Dan tidak ada larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala terapkan untuk kita muslim kecuali karena di sana ada madarat untuk kita. Ada mafsadat untuk garis keturunan, ada mafsadat untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Rahmat Allah kepada kita berupa syariat-syariatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bencana ke suatu negeri karena ulah perbuatan dari penduduk negeri tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab ulah perbuatan manusia, agar mereka merasakan sebab maksiat, sebagian maksiat yang mereka kerjakan, tidak semuanya. Kalau semua maksiat dibalas langsung oleh Allah, nggak tersisa lagi satu makhluk hidup pun di dunia ini. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah apapun yang menimpa kalian kecuali itu semua karena ulah perbuatan kalian, dan banyak lagi dosa kalian perbuat yang Allah maafkan. Hanya sedikit dari dosa maksiat yang Allah balas menjadi musibah dan bencana. La walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Di surat An-Nahl Allah berfirman, andaikan Allah langsung membalas setiap kezaliman, maksiat, dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, maka tidak tersisa lagi sekarang ini satu makhluk hidup. Rahmat Allah kepada kita melimpah ruah, ampunan Allah kepada kita. Dan tidaklah terjadi bencana apapun kecuali karena sebab maksiat dan dosa. Tidak akan terjadi bencana apapun, tidak akan terjadi wabah penyakit, bencana bentuknya tsunami atau gempa atau gunung meletus, kecuali itu semua karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Satu maksiat dilakukan oleh ayah kita Adam karena memakan buah khuld. Allah turunkan ayah kita Adam ke dunia ini. Apabila tidak, kita menjadi anak-anak surga.
Tidak ada rasa sedih kita alami, tidak ada rasa takut, tidak ada sakit. Apa yang kita makan semua pun akan berupa keringat keluar dan harum wangi yang tercium. Seperti itu di surga. Karena satu maksiat yang dilakukan oleh ayah kita Adam, yang Allah telah menerima taubat ayah kita Adam. Allah turunkan ke bumi ini. Kita sebagai keturunan Adam alaihi salatu wassalam merasakan bagaimana bumi ini penuh dengan bala, musibah, sedih, sakit, silih berganti. Kemudian karena sebab maksiat yang dilakukan oleh para prajurit pemanah di perang Uhud, kekalahan menimpa pada kaum muslimin. Sekalipun di sana ada nabi terbaik Allah, sekalipun di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalah kaum muslimin. Bahkan berlumuran darah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbunuh banyak kaum muslimin di perang tersebut karena satu maksiat yang dilakukan. Perang Uhud. Ketika perang Hunain, karena maksiat yang dilakukan oleh sebagian prajurit, merasa ujub, merasa bangga dengan jumlah banyaknya kaum muslimin. Di awal peperangan kocar-kacir dari 3.000 pasukan. Yang ada di antara mereka ujub, siapa lagi yang bisa mengalahkan kita saat ini? Jumlah kita sudah banyak, Hunain sedikit, jumlah mereka ratusan cuma. Mereka dihujani dengan tombak dan anak panah. Dari 3.000 pasukan tersisa hanya 3 orang yang ada di tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas ibn Abdul Muttalib, dan Abu Sufyan ibn Harith. Karena maksiat ujub, bangga, merasa bangga diri, merasa ujub. Ada muncul kesombongan, angkuh, congkak. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah karena dosa yang dilakukan oleh orang tersebut atau penduduk satu negeri. Aqulu qouli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalam ala khalilina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma nazala al-bala illa bidhan wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidaklah turun musibah pada perorangan atau keluarga atau masyarakat atau negeri kecuali karena dosa yang diperbuat. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah diangkat kemudian musibah tersebut, bala tersebut dari satu negeri, dari seseorang, kecuali hanya dengan taubat dia kepada Allah. Fala yakhafanna fala yarjuwanna al-'abdu illa rabbah wa la yakhafanna illa dzambah. Jangan sampai seorang hamba dia berharap kecuali hanya kepada Rabbnya, dan tidak adalah yang patut untuk ditakuti oleh seorang hamba kecuali dosanya. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir langit pecah, hampir bumi terbelah gempa, hampir gunung meletus hancur luluh karena sebab ucapan Allah punya anak. Maksiat yang sangat besar,
terucap oleh lisan manusia, yang membuat mereka para makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, gunung, mereka ada yang terbelah, mau meletus, mau pecah. Kalaulah bukan Allah Subhanahu wa taala yang menahan mereka, dan mereka tidak akan meletus kecuali atas perintah dari Allah. Tidak akan terjadi gempa kecuali karena perintah dari Allah. Allah yang mewahyukan kepada mereka. Maksiat, khamr di mana-mana, riba, zina, judi. Ada yang percaya dengan bintang-bintang zodiak, umum. Dari sejak anak SD sampai ibu-ibu, nenek-nenek percaya dengan ramalan-ramalan bintang. Syirik di dalam Islam. Bukan maksiat ringan, syirik di dalam Islam. Dia telah menduakan Allah dalam ilmu ghaib. Yang tahu ilmu ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini ada seorang dukun tahu tentang ilmu ghaib selain Allah. Maksiat. Beli benda-benda, mobil, rumah, motor, terlambat bayar terkena denda. Riba jahiliyah umum sudah sekarang ini. Riba jahiliyah imma an taqdi wa imma an turbi. Riba jahiliyah bayar sekarang, kalau enggak kena denda. Itu kata Rasulullah SAW. Umum. Perang mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, fa'dzam biharbin minallah. Kumandangkan perang antara mereka dengan Allah, mungkin menang. Hancur binasa. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Merayakan awal tahun baru lah. Sebagaimana orang-orang kufar mereka merayakan tahun baru, diikuti oleh kaum muslimin. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah mengatakan siapa yang menyerupai suatu kaum, orang Yahudi dan orang Nasrani, dia termasuk dari bagian tersebut, kaum tersebut. Itu kata Rasulullah SAW, bantah-bantah Rasulullah, kritik-kritiklah Rasulullah SAW. Banyak hari raya yang ada di zaman Nabi, orang-orang jahiliyah lakukan, dipadamkan oleh Islam pada saat itu. Tidak ada Rasulullah SAW menghidupkan hari raya jahiliyah, hari raya kufar, musyrikin, enggak ada. Padam dalam Islam. Hari raya di dalam Islam hanya dua dalam hitungan tahun, Idul Fitr dan Idul Adha. Dan satu hari dalam pekan, hari ini hari raya kita, hari Jumat. Hari raya kaum muslimin. Dan karena banyaknya maksiat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Hanya dengan cara kita banyak memohon ampun, beristighfar dengan sebenar-benarnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab satu negeri andaikan mereka masih beristighfar kepada Allah. Allah masih menahan murkanya, marahnya ke suatu penduduk negeri. Yang Allah telah hancurkan kaum Ad, Allah telah hancurkan kaum Samud. Dan sebagian Allah perlihatkan kepada kita peninggalan-peninggalannya, agar kita takut akan murka Allah. Karena maksiat sebagian mereka, mengurangi timbangan lah, homoseks lah. Mati di dalam Islam homoseks itu. Man wajadtumuh yaf'al bi fi'li qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ul. Siapa yang kalian dapati orang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan. Mati dalam Islam. Sebaik-baik hukum dalam Islam. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Lut? Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami jadikan bagian permukaan tanah, kami balikkan ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari neraka. Maksiat.
sebagai pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimis salat.